Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada semua peserta seminar yang telah berkesempatan untuk hadir pada seminar kita pada siang hari ini, di mana seminar kita ini yaitu mengenai tentang peningkatan karakteristik peserta didik berbasis pendidikan agama. Nah, pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Ani Wahyuni. Oke, sebelum masuk ke seminarnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para peserta yang berperan aktif dalam kegiatan seminar kita pada hari ini. Nah, baik. Pertama, saya sendiri sebagai moderator, Bapak Alam. Kemudian nutulis kita pada hari ini Eci Samila. Kemudian pembanding kita pada hari ini yaitu Intan Rahmayuni. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas diri dari narasumber kita pada seminar kita pada hari ini. Nah, nama narasumber kita yaitu Ibu Ani Wahyuni, panggilannya yaitu Ani. Nah, tempat lahir itu di Padang pada tanggal 19 Juni tahun 1999. Nah, alamat ibu itu ada di Komplek Taruko Blok SS di 13. Nah, bagaimana riwayat pendidikan ibu? Ibu itu yaitu di tahun 2005 ibu itu sekolah di SDN 47 Mawar Putih, kemudian lanjut di SMP 28 Padang, kemudian di tahun 2017 ibu itu tamat dari SMK 2 Padang. Nah, sekarang beliau sedang menimba ilmu di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, baiklah, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ibu Ani untuk menyampaikan materi-materi kita pada seminar hari ini. Kepada Ibu Ani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri pada seminar kali ini, yaitu seminar kita yang bertemakan tentang pembinaan karakter peserta didik berbasis pendidikan agama di sekolah. Nah, peserta seminar kita yaitu kepala sekolah dan guru-guru se-Sumatera Barat ya. Oke, langsung saja masuk ke materi kita pada seminar kali ini, yaitu tentang pembinaan karakter peserta didik berbasis pendidikan agama di sekolah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu semuanya sudah kenal dengan kata pembinaan? Oke, pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, pembinaan merupakan suatu proses atau cara atau kegiatan yang dilakukan untuk dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi pada dasarnya pembinaan merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan baik secara teratur, terencana, serta bertanggung jawab dalam mencapai suatu tujuan. Sebelumnya sudah ada yang kenal dengan kata karakter? Oke, secara etimologi bahwa kata karakter itu berarti bisa diartikan sebagai sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, atau watak seseorang. Nah, jadi orang yang berkarakter itu adalah orang yang memiliki akhlak, budi pekerti, atau watak yang dimiliki oleh seseorang. Nah, dari istilah tersebut dapat diartikan bahwa kata karakter itu berarti kepribadian atau akhlak dari seseorang tersebut. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, yaitu bagaimana sih cara menumbuhkan karakter yang baik bagi peserta didiknya? Nah, cara menumbuhkan karakter yang baik bagi peserta didik tersebut bisa dilakukan yaitu dengan cara kebajikan utama atau karakter yang baik, seperti cara disiplin, toleransi, rasa empati, rasa ingin tahu, atau rasa bekerja sama. Nah, dengan cara begitu dapat menumbuhkan karakter peserta didik tersebut. Nah, jadi pengertian pembinaan karakter peserta didik di sekolah berarti berbagai upaya yang dilakukan sekolah dalam mencapai suatu tujuan dalam membentuk karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang disebut dengan pembinaan tersebut adalah pembentukan dan pembangunan.
Nah, terkait dengan sekolah, sekarang lagi banyak dibicarakan yaitu mengenai pembentukan kultur akhlak kultur yang ada di sekolah tersebut. Nah, salah satu yang dipilih sekolah yaitu pembentukan kultur akhlak mulia. Nah, dari sinilah muncul bahwa adanya pembentukan kultur akhlak mulia yang ada di sekolah tersebut. Oke, masih semangat? Oke, masih semangat ya. Nah, selanjutnya adalah pengembangan karakter peserta didik berbasis pendidikan agama di sekolah. Nah, pengembangan karakter peserta didik berbasis pendidikan agama di sekolah ini berpijak dari visi, misi, serta tujuan dari masing-masing sekolah tersebut. Nah, dari visi dan misi tersebutlah kemudian dijabarkan berbagai program yang dapat terwujudnya suatu keberhasilan pembentukan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Oke, selanjutnya adalah model pembinaan karakter peserta didik yang ada di sekolah. Semuanya pada semangat? Oke, masih semangat ya? Oke, model pembinaan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut, yaitu model pembinaannya tergantung dari masing-masing sekolah tersebut. Itu berpijak dari visi dan misi dari masing-masing sekolah tersebut, yaitu dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, yaitu mulai dari perencanaan karakter peserta didik, pelaksanaan karakter peserta didik, dan bagaimana evaluasi karakter peserta didik tersebut. Oke, untuk mewujudkan model pembinaan karakter peserta didik tersebut, kita harus dapat memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah sekolah harus mampu menciptakan visi, misi, serta tujuan yang dapat mewujudkan suatu pembentukan karakter yang ada dalam peserta didik tersebut. Nah, yang kedua adalah pengembangan akhlak mulia di sekolah. Nah, maksudnya pengembangan akhlak mulia di sekolah ini harus mendukung oleh semua civitas yang ada di sekolah tersebut, baik dari orang tua maupun masyarakat. Nah, pengembangan akhlak mulia di sekolah ini tidak berpijak pada satu mata pelajaran saja, misalnya pada mata pelajaran agama atau mata pelajaran PKN. Nah, tapi semua yang mencakup dalam semua bidang mata pelajaran yang akan diajarkan oleh peserta didik nantinya. Nah, selanjutnya adalah kita dapat mengembangkan model pembinaan karakter peserta didik tersebut dengan cara kokurikuler. Nah, dengan cara kokurikuler ini kita dapat misalnya dalam mata pelajaran pendidikan agama. Nah, di situ model pembinaan yang dapat dilakukan kepada peserta didiknya, misalnya dengan cara sholat duha, atau melakukan puasa, atau melakukan sholat secara berjamaah. Nah, di situ dapat kita bina karakter peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya tidak hanya itu, kita dapat juga melakukan pembinaan dalam bentuk ekstrakurikuler. Misalnya yang diadakan di OSIS, kalau di sekolah OSIS ya. Kalau di sekolah itu kita dapat mengembangkan pembinaan karakter peserta didik tidak hanya pada pendidikan agama saja, juga bisa melalui ekstrakurikuler. Contohnya misalnya kegiatan di kerohanian atau misalnya kegiatan di OSIS, misalnya Ikatan Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, di situ dapat kita kembangkan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Mungkin hanya itu pemateri saya sebagai narasumber pada seminar hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Ani atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat sekali ya, tampak dari materi yang disampaikan. Juga materinya juga sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa organisasi pendidikan. Nah, untuk itu di sini kami membuka sesi tanya jawab, di mana peserta seminar bisa menanyakan kepada narasumber kita terkait dengan materi yang dibahas pada hari ini. Nah, kepada yang bertanya dipersilakan. Oke, yang di belakang kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Kurnia Dwi Agustin, saya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang. Baiklah, saya akan bertanya kepada pemateri pada hari ini, Ibu Ani Wahyuni. Dapat kita lihat pada zaman sekarang ini, karakter peserta didik tersebut semakin menurun. Ini dapat dibuktikan dari adanya artikel-artikel atau dapat kita lihat sendiri sebagai selaku kepala sekolah di sekolah tersebut. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Ani Wahyuni, model pembinaan seperti apa yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mewujudkan pembinaan karakter peserta didik tersebut? Nah, sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih sebelumnya kepada pemateri pada hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari saudari Kurnia. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, kepada ibu yang di samping, dipersilakan. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kasanti. Saya berasal dari Kota Solo. Saya ingin bertanya kepada pemateri kita, yaitunya Ibu Ani Wahyuni. Yang pertanyaan saja yaitu, program seperti apa yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan karakter peserta didik? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Sylvia ya tadi ya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Ani Wahyuni secara langsung. Kepada Ibu Ani dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengajukan pertanyaan kepada peserta seminar kita pada siang hari ini. Di sini telah terkumpul 2 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Kurnia Dwi Agustin, di mana selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Padang. Nah, di mana pertanyaannya adalah, model pembinaan seperti apa yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan pembinaan karakter peserta didik di sekolah tersebut? Nah, pertanyaan yang kedua yaitu dari Ibu Sylvia Eka Susanti, di mana pertanyaannya adalah, program seperti apa yang dilakukan sekolah dalam pengembangan program karakter peserta didik tersebut? Oke, baik. Di sini langsung saja saya sebagai pemateri menjawab pertanyaan dari peserta seminar, yaitu saya jawab terlebih dahulu pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Kurnia Dwi Agustin, di mana pertanyaannya adalah, model pembinaan seperti apa yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan pembinaan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut? Nah, sebelumnya kita telah membahas yaitu tentang pembinaan karakter peserta didik di sekolah. Nah, pembinaan karakter peserta didik di sekolah berarti berbagai upaya yang dilakukan sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, terkait dengan sekolah, sekarang lagi banyak dibicarakan yaitu tentang pembentukan kultur sekolah. Nah, salah satu yang dipilih sekolah yaitu pembentukan kultur akhlak mulia. Nah, dari sinilah muncul istilah bahwa adanya pembentukan kultur akhlak mulia yang ada di sekolah tersebut. Oke, di mana pertanyaan dari Ibu Kurnia tadi yaitu, model pembinaan seperti apa yang dilakukan sekolah dalam mewujudkan pembinaan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut? Oke, di sini saya contohkan yaitu model pembinaan karakter yang dilakukan oleh sekolah. Yaitu yang pertama, kita bisa melaksanakan sebuah aturan, yaitu seperti peserta didik diwajibkan membawa Al-Quran setiap masing-masing peserta didik tersebut. Nah, setiap masing-masing peserta didik tersebut harus membaca Al-Quran, ayat suci Al-Quran minimal 2-3 ayat sebelum pelajaran dimulai. Nah, di situ kita urutkan secara bergiliran sesuai dengan absen nama dari peserta didik tersebut. Nah, dengan begitu dapat terwujudnya model pembinaan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang kedua adalah model pembinaan yang dilakukan adalah kita dapat melakukan sholat zuhur secara berjamaah di sekolah tersebut. Nah, di situ kita dapat membuat sebuah aturan bahwa setiap peserta didik tersebut wajib mengikuti sholat berjamaah, sholat zuhur, terutama sholat zuhur secara berjamaah yang ada di sekolah tersebut. Nah, di situ siapa yang bertugas sebagai muazin, siapa yang bertugas sebagai imam, di situ telah diatur sesuai dengan
nama-nama peserta didik tersebut. Nah, di situ kita lakukan menurut per kelasnya. Jadi masing-masing setiap kelas itu sudah bertugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, dengan begitu dapat membentuk pembinaan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita dapat melaksanakan kultum di setiap hari Jumat. Nah, di situ kita dapat membuat sebuah aturan bahwa di setiap hari Jumat kita dapat melakukan kultum. Di situ siapa yang bertugas sebagai membaca tilawah atau siapa yang bertugas sebagai pembaca doa, siapa yang bertugas sebagai ceramah. Nah, di situ peserta didik tersebut mendapat giliran secara per kelas. Nah, setelah itu kita acak siapa yang tampil pada acara kultum ceramah tersebut. Nah, dengan begitu dapat membentuk atau membina karakter peserta didik tersebut seperti karakter religius atau disiplin. Nah, dengan begitu dapat terwujudnya karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari Ibu Sylvia Eka Susanti, di mana pertanyaannya adalah program seperti apa yang dilakukan sekolah dalam pengembangan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, program yang dilakukan sekolah dalam pengembangan karakter peserta didik tersebut, kita dapat melakukan programnya itu seperti visi dan misi dari masing-masing sekolah tersebut. Nah, program pengembangan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut berpijak dari visi, misi, serta tujuan yang ada di sekolah tersebut. Nah, dari visi dan misi tersebutlah kemudian dijabarkan ke dalam terwujudnya suatu keberhasilan pembentukan karakter yang baik terhadap sekolah tersebut. Nah, visi misi tersebut sesuai dengan instansi atau lembaga yang bernaung. Nah, visi dan misi tersebut sesuai dengan instansi atau lembaga yang bernaung. Seperti misalnya kalau sekolah negeri itu sesuai dengan visi dan misi rencana strategis di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, kalau sekolah keislaman itu sesuai dengan visi dan misi atau rencana strategisnya yang terkait dengan lembaga yang bernaung. Nah, dengan adanya program pengembangan yang sesuai dengan visi, misi, serta tujuan sekolah tersebut, dapat mewujudkan karakter peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, setelah program pengembangan tersebut dijabarkan dalam bentuk visi dan misi tersebut, siswa maupun seluruh civitas yang ada di sekolah tersebut dapat membentuk atau memberikan acuan kepada visi dan misi yang telah dikembangkan oleh masing-masing sekolah tersebut untuk menjadi terwujudnya pembentukan karakter yang ada di sekolah tersebut. Nah, mungkin hanya itu jawaban dari saya sebagai pemateri. Semoga jawaban yang telah diberikan dapat menjawab dari pertanyaan peserta seminar tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Ani yang telah memberikan jawaban tentang apa yang sudah ditanyakan oleh peserta kita tadi. Ya, mungkin itu tadi ya seminar yang dilakukan oleh Ibu Ani, sangat bermanfaat, dan juga saya berharap kita juga dapat mengambil hikmah dari dapat mengambil pembelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Oke, baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada penulis kita untuk menyampaikan hasil-hasil kesimpulan dari kegiatan diskusi kita pada hari ini. Kepada Ibu Iji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator kepada saya. Di sini saya Eci Sarmila sebagai notulis pada acara seminar kali ini. Saya akan menyampaikan hasil simpulan dari materi seminar kita kali ini, yaitu pembinaan karakter di sekolah. Berarti berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka pembentukan karakter siswanya. Nah, istilah yang identik dengan pembinaan adalah pembentukan atau pembangunan. Adapun kegiatan pembinaan dalam pembentukan karakter, yang pertama, kegiatan pembinaan keimanan dan ketakwaan, yang mana meliputi yang pertama, melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid, yang kedua, memperingati hari-hari besar, dan yang ketiga yaitu melakukan pelatihan ceramah dan kultum, dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan yang bernuansa keagamaan atau kultum. Nah, adapun program pengembangan karakter berbasis pendidikan agama yang dikembangkan
Di masing-masing sekolah semuanya berpijak pada visi dan misi yang dikembangkan oleh sekolah tersebut. Dari visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program untuk menunjang keberhasilan program pendidikan karakter. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eji Semila yang telah menyampaikan kesimpulan-kesimpulan kita yang telah dituliskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian perbandingan kritik dan saran disampaikan oleh Intan Rahmayani. Kepada Intan dipersilakan. Nah, baiklah, saya Intan Rahmayani sebagai pembanding. Saya di sini akan mencoba membandingkan bagaimana penampilan dari moderator, pemateri, dan terakhir notulis. Nah, di sini menurut saya moderator dari segi penampilannya, pandangan moderator itu terlalu fokus pada layar yang ditampilkan di dinding. Lalu gestur badannya saat di depan itu tampak tidak tenang atau goyang-goyang gitu. Lalu dari penampilan dari pemateri, dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh pemateri sangat jelas dan tidak berbelit, hanya terlalu banyak pergerakan saat menjelaskan, contohnya tangannya yang sering-sering bergerak seperti itu. Dan yang terakhir penampilan dari notulis, dari kemampuannya, dari kesimpulan yang dibacakan oleh notulis menurut saya sudah mencakup dari inti materi yang telah dibacakan. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada Intan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Intan tadi dapat kita lakukan jadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, mungkin itu saja tadi rangkaian kegiatan seminar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami sama-sama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.